sama kontaminasi juga sama udara dan sel-sel kulit mati gitu. Mbak, kenapa kok wajah saya sekarang kok berjerawat? Padahal kayak dulu itu kita nggak pernah jerawatan, tapi sekarang kok jerawatan. Laki-laki itu mempunyai jerawat kadang tuh lebih berat daripada perempuan. Pas waktu kita SMP kayak itu tuh udah mulai ya dok ya? Keju, es krim. Wah itu yang enak-enak ya dok Iya, ya? kue, roti. Assalamualaikum Elana. Hari ini kita mau sharing-sharing ilmu lagi tentang jerawat ya bu ya? Oke, tentang jerawat. Boleh. Gimana nih? Soalnya jerawat kan maksudnya banyak banget nih bu, kayak Arona juga banyak keluhan jerawat kayak gitu. Jadi kayaknya kita emang perlu bahas ini. Jadi emang jerawat tuh jadi permasalahan yang udah umum ya saat ini, apalagi Erlanus itu sebagian besar juga datang dengan masalah jerawat. Oke dok. Karena itu hari ini kita mau kupas tuntas masalah jerawat ya. Iya, oke dok. Apa sih dok sebenarnya untuk jerawat sendiri? Jerawat ya. Jadi jerawat itu adalah peradangan dari kelenjar minyak dan salurannya, di mana itu bentuknya bisa bermacam-macam. Ada komedo, ada papul, nodul, pustul, dan abses. Jadi emang bentuknya tuh macam-macam. Bedanya apa dok? Tadi kan jerawatnya kan macam-macam ya. Nah, itu bedanya apa sih maksudnya? Kalau komedo pasti tahu kan. Jadi kalau komedo itu penonjolan kecil dan itu ada dua macam tipe. Kalau komedo ada white head komedo sama black head komedo. Bedanya kalau yang white head itu permukaan kulitnya masih ketutup. Oh, yang putih gitu ya bu ya? Iya, bisa warna putih tapi ketutup kulit ya, jadi nggak terlalu putih. Nah kalau yang black head komedo itu warnanya hitam karena komedonya udah kebuka, jadi dia bercampur sama debu, bercampur sama kontaminasi juga sama udara dan sel-sel kulit mati gitu. Itu komedo. Terus ada lagi yang di papul ya? Iya, papul. Nah kalau papul itu penonjolan kulit yang ukurannya kurang dari 1 cm, jadi kecil. Ada lagi yang penonjolannya lebih dari 1 cm, itu namanya nodul. Nah, itu yang besar-besar gitu ya bu ya? Lebih besar dari papul. Kalau yang pustul sama abses itu yang ada nanahnya. Oh iya, yang meradang gitu ya bu ya? Yes. Untuk jerawat sendiri, apa ada klasifikasinya atau derajat untuk tingkat keparahannya dok? Ada dong. Jadi kalau jerawat itu ada ringan, sedang, dan berat. Jadi nanti kalau kalian mau lihat secara detail ditayangkan nanti ya klasifikasi ringan, sedang, sama berat. Nah saya mau coba nerangin yang dari jumlah nodulnya. Ingat nggak nodul tadi berapa senti? Itu yang lebih dari 1 cm. Ada penonjolan kulit yang di atas 1 cm. Untuk jerawat ringan itu nodul nggak ada. Dan terus kalau untuk jerawat sedang itu ada kurang dari 5 jumlahnya. Oh, kalau lebih dari 5 berarti udah bukan berat. Maksudnya berat. Ada klasifikasi. Berarti ini kalian bisa mengklasifikasikan sendiri bagi di rumah nanti. Oke, next apa lagi? Kadang gini dok, banyak kayak Erlanus itu tanya ke kita, Mbak, kenapa kok wajah saya sekarang kok berjerawat? Padahal kayak dulu itu kita nggak pernah jerawatan, tapi sekarang kok jerawatan. Nah itu faktor penyebabnya tuh apa aja sih dok sebenarnya jerawat itu? Penyebab jerawat itu kita juga harus lihat epidemiologinya juga. Jadi ada penelitian yang menyebutkan 80-100% itu wanita mulai ada jerawat usia 14 sampai 17 tahun. Oh, berarti pas waktu kita SMP kayak itu tuh udah mulai ya dok ya? Masa puber. Kalau laki-laki itu 16 sampai 19 tahun. Terus ras juga berpengaruh. Ras, jadi kalau ras oriental itu kan pada Cina, kemudian Jepang dan Korea itu ternyata memiliki kasus jerawat lebih rendah daripada ras Kaukasia. Tahu kan ras Kaukasia? Iya, berbeda. Kayak ras Kaukasia itu Amerika sama Eropa. Dan juga uniknya gini, laki-laki itu mempunyai jerawat kadang tuh lebih berat daripada perempuan, ya kan? Tapi dia lebih cepat tertangani. Oh gitu ya dok ya. Jadi itu epidemiologi. Kalau untuk penyebabnya itu juga banyak ketika pertama ada genetik. Nah, keturunan ya bu ya? Iya, keturunan. Jadi misal pak orang tua saya berjerawat, ada kemungkinan nanti saya juga sering jerawatan kayak gitu ya. Dan ada penelitian yang menyebutkan bahwa 80% nih ya orang yang berjerawat itu mempunyai saudara kandung berjerawat juga sebesar 60%. Oh gitu ya dok? Iya, gitu. Kemudian juga dipengaruhi oleh hormonal, terutama pada perempuan nih. Jadi perempuan itu dipengaruhi banget oleh hormon. Di sini yang berperan adalah testosteron plasma. Nah, semakin tinggi testosteron plasma pada perempuan itu bisa meningkatkan
resiko terjadinya jerawat. Oh gitu ya dok, soalnya kalau saya sendiri juga kayak gitu, misal pas mau menstruasi kayak itu kok kadang keluar jerawat 1 atau 2, Iya, tapi itu nanti dia. hilang sendiri. Dipengaruhi gitu. oleh hormon karena progesteronnya turun, testosteronnya naik. Naik, oh iya. Kemudian juga yang paling penting nih cewek-cewek tuh ya, biasanya karena faktor makanan. Itu suka banget dok makan pedas. Makanan ada pedas, gorengan, kacang-kacangan, kemudian soda, susu, dan susu pun semua olahan susu ya. Misalkan apa tuh? Keju, es krim. Wah itu yang enak-enak ya dok Iya, ya? roti, kue, roti kan ada olahan Ada susunya tuh nanti keju bisa dipilah juga. kita gitu. Kemudian juga psikis. Ternyata kita kalau stres itu jerawat kita bisa Pengaruh ya? muncul karena dipengaruhi oleh hormon androgen. Nah kalau hormon androgen yang meningkat, terus sekresi kelenjar minyaknya pun juga meningkat. Gitu. Jadi bisa memicu timbulnya jerawat. Gitu. Kan musim. Nah musim itu ternyata juga berpengaruh banget. Kalau suhunya itu meningkat 1 derajat, maka sekresi kelenjar minyak pun meningkat 10% ternyata begitu. Oh gitu ya Bu. Kalau udaranya panas, itu berarti semakin meningkatkan resiko timbulnya Jerawat. jerawat. Jadi beruntunglah kalian yang hidup di area yang dingin gitu. Jadi untuk apa? Resiko terjadinya jerawat itu masih kurang ya Bu ya, maksudnya masih sedikit ya kalau kita tinggal di tempat yang lebih dingin. Iya, resikonya lebih rendah ya. sedikit gitu. Kemudian juga infeksi bakteri, jerawat juga bisa disebabkan oleh adanya infeksi bakteri karena mungkin salah satu penyebabnya itu yang tadi ada blackhead komedo itu loh, kan terbuka tuh. Nah kalau terbuka kan semua tuh bisa mengkontaminasi termasuk bakteri. Jadi semakin masuk ya Bu ya bakteri ya. Iya, jadi semakin mudah untuk berkembang. Misal kok pas kita lagi jerawat terus belum cuci tangan tapi kita pegang-pegang wajah kayak gitu nanti Nah itu kontaminasi juga. bermarah juga ya dok ya. Kontaminasi, jadi juga menjaga kebersihan wajah sangat perlu untuk dilakukan. Nah itu Erlana. Yes. Kemudian juga karena pengaruh kosmetik, kita kan kadang sering memakai kosmetik yang bedak padat, BB cream, CC cream, BB cushion. Itu terus gimana dok? Misal kok kita emang seharian kerja emang harus dituntut pakai bedak, CC cream kayak gitu. Dipilih harus pakai bedak yang misalkan nih resiko pekerjaan yang mengharuskan kita memakai kosmetik ya. Kita bisa pilih kosmetik bedak yang tabur. Oh iya dok ya. Itu pakai krim anti jerawat, kemudian pemakaian sunblock juga. Nah, setelah sunblock kita bisa pakai bedak tabur. Oh iya. Jadi itu ya. Karena apa? Karena bedak padat, BB cream, CC cream, BB cushion dan teman-temannya itu dia bisa menutup pori-pori. Nah gitu menyumbat pori-pori itu bisa menyebabkan jerawat ya dok ya. Karena kan ada sumbatan tuh. Jadi kalau kotoran, minyak mau keluar jadi ada sumbatan, jadi makin gede risiko itu. Dan semakin banyak jerawatnya. Yes. Kemudian juga bisa terpapar sinar matahari terlalu sering. Karena kan pengaruh suhu tadi ya. Kemudian juga lingkungan juga berpengaruh. Mungkin karena area sekitar rumah tinggalnya, mungkin sekitar pabrik. Nah, itu bisa berpengaruh juga. Jadi Erlanas harus rajin pakai sunblock ya, minimal sehari 2 kali ya Bu ya. Yes. Oh sekalian deh, edukasi sekalian deh. Satu SPF bisa melindungi selama 10 menit. Jadi kalau kalian pakai SPF 30 berarti bisa melindungi selama 300 menit. 300 menit itu berarti 5 jam. Berarti kalau jam 8 pakai, jam 1 harus diulang. Siang ya, harus diulang lagi ya Bu ya. Yes, harus. Penting banget. Terus bagaimana dok cara pengobatan sama pencegahannya biar kita itu nggak kena jerawat atau berjerawat kayak gitu? Oke, untuk pengobatan kita harus lihat klasifikasi yang jerawat yang tadi ringan sedang berat itu kan. Nanti kalian bisa konsultasikan. Nah nanti di klinik akan ditentukan langkah awal yang akan kita beri krim dulu. Krim krim wajah ya, krim wajah. Jadi itu fungsinya untuk mencegah timbulnya komedo, mengatasi peradangan, kemudian juga untuk menghilangkan bekas jerawatnya. Kemudian yang kedua, apabila dengan pemakaian krim itu memang agak susah untuk diatasi, kita bisa ke sistemik. Jadi sistemik itu kita minum obat oral, bisa injeksi juga gitu. Jadi untuk khususnya untuk jerawat hormonal sih yang agak susah untuk diatasi. Jadi perlu dikombinasi sama treatment oral atau suplemen ya. Yang ketiga yang nggak kalah penting Mbak Tika, kita harus berkombinasi sama treatment di klinik. Jadi kita harus facial,
bagi kalian yang mempunyai masalah jerawat, sebaiknya facial itu 1 bulan sekali. Oh, iya. 1 bulan sekali. Kemudian tetap kita lihat sih ya, kalau misalkan jerawatnya masih inflamasi banget, merah banget, itu ditunda. Tapi kalau misalnya sudah mateng, udah terbuka, siap untuk diekstraksi, kalian bisa lakukan 3 minggu sampai 1 bulan sekali. Iya. Oke, jadi kayaknya kalau kita nggak ngelakuin 3-tiganya itu agak sia-sia ya dok ya. Maksudnya prosesnya kurang cepet ya. Misal kita hanya pemakaian produknya aja, tapi nggak ada treatment kayak gitu kan. Iya. Kurang cepat untuk penyembuhannya ya. Kombinasi supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Oke. Pencegahan tadi ya. Hmm. Pencegahan kita lihat tadi dari faktor penyebab, kita lihat dulu nih. Misalkan dari makanan, berarti kita harus menghindari makanan pencetus timbulnya jerawat yang tadi udah disebutin kan. Kemudian juga kita harus melakukan pola hidup sehat, olahraga, Bu, ya. Terus mengelola stres. Kemudian kita harus menggunakan kosmetik yang seperlunya. Contoh tadi yang penggunaan yang padat-padat itu tidak perlu kan. Kemudian mengurangi kebiasaan yang tidak baik seperti mengurangi rokok sama juga mengurangi alkohol. Ya mungkin begitu sih kira-kira. Juga istirahat yang cukup itu juga perlu ya dok ya? Iya, jangan begadang. Jangan begadang karena tidur larut malam itu juga bisa memicu timbulnya produksi kelenjar minyak yang berlebihan gitu. Jadi kurang baik ya dok ya kalau misal kita sering jadi memperbaiki pola tidur mungkin termasuk di dalam pola hidup sehat tadi kan, tidur cukup kan. Nah itu dia. Gitu kira-kira ada yang perlu ditanyakan lagi nanti nyusul-nyusul ya? Iya. Sepertinya udah jelas sih dok tadi yang dokter ya. sampaikan. Jadi buat Erlanes nanti semisal kok emang ada penjelasan yang kurang jelas atau mau ditanyakan sesuatu bisa langsung konsultasi ke Era Skin Clinic. Konsultasi di Kertijaya di jam berapa Mbak Tika? Di jam 1 sampai jam setengah 4 hari Senin dan Rabu. Iya. Untuk Erla Kajen kita juga ada jadwal konsultasinya di hari Selasa sama Sabtu di jam 2 sampai jam 4 ya Erlanes. Iya. Oke. Tapi kalau untuk treatment kita membuka setiap hari ya. Jam operasional kita Era Skin Clinic Kertijaya maupun Kajen di jam 10 sampai jam 5 sore. Terus kita juga masih tetap buka konsultasi online ya. Yes, betul banget. Setiap hari kecuali hari Minggu. Oke, runners. Jadi itu tadi sharing kita tentang jerawat. Nah, buat kalian yang mempunyai ide untuk kita sharing apa lagi, kalian bisa kirim ke DM Erla. Iya, benar. Jadi nanti bisa kasihkan maksudnya tema apa yang mau kita bahas buat selanjutnya. Nah, kalian bisa DM ke IG Erla. Nanti akan kita buatkan untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum.